Kemudian Bapak dan Ibu setelah mempelajari, Bapak dan Ibu daftarkan sekolah Bapak dan Ibu pada platform Merdeka Mengajar atau guru.kemdikbud.go.id. Oke, Bapak dan Ibu, di sini dikatakan ya, deadline-nya tanggal 27 Maret sampai 28 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, atau sering disebut dengan kurikulum merdeka, yang akan diberlakukan secara nasional sejak tanggal 26 Maret 2024. Kenapa sejak tanggal 26 Maret 2024? Karena kurikulum merdeka itu diberlakukan sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 ini diundangkan sejak tanggal 26 Maret 2024. Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana sekolah-sekolah menyikapi terbitnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini? Bapak dan Ibu, sekolah-sekolah atau satuan pendidikan itu dibagi dua, ya. Ada satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dan ada satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Untuk satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka atau baru mendaftar, ini adalah alur implementasi kurikulum merdeka setelah Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 untuk satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka atau baru akan mendaftar. Jadi ini lini masanya, Bapak dan Ibu. Pertama tanggal bulan Maret sampai bulan April. Ya. Bulan Maret apa yang dilakukan sampai bulan April? Pertama, pelajari dulu Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 sebagai pertimbangan untuk mendaftarkan periode implementasi kurikulum merdeka di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi di sini kepala sekolah dan guru pada bulan Maret sampai bulan April ini mempelajari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Dan ini tentunya menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru untuk mendaftarkan sekolah Bapak dan Ibu sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Kemudian Bapak dan Ibu setelah mempelajari, Bapak dan Ibu daftarkan sekolah Bapak dan Ibu pada platform Merdeka Mengajar atau guru.kemdikbud.go.id. Oke, Bapak dan Ibu, di sini dikatakan ya, kepala sekolah saatnya daftar implementasi kurikulum merdeka. Deadline-nya, lini masanya tanggal 27 Maret sampai 28 April 2024. Ini buka pendaftaran. Jadi silakan Bapak dan Ibu klik nanti platform Merdeka Mengajarnya, kemudian klik dibuka pendaftaran ini. Ya. Dan ingat Bapak dan Ibu, deadline pendaftaran ini tanggal 28 April 2024. Ya. Ini bagi sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Jadi bulan Maret dan April ini fase pendaftaran. Kemudian bulan Mei dan Juni ini fase memahami. Fase memahami ini nantinya di bulan Mei dan Juni ini, atau di bulan Mei sampai Juni, keluar surat keputusan penetapan sekolah implementasi kurikulum merdeka. Ya, ini terbit tentunya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, barangkali melalui BSKAP ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nanti diterbitkan SK bahwasannya sekolah Bapak dan Ibu terdaftar sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Kemudian Bapak dan Ibu di fase Mei dan Juni ini juga Bapak dan Ibu kepala sekolah dan
guru itu mempelajari capaian pembelajaran dan panduan teknis penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Ini juga sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Silakan nanti Bapak dan Ibu unduh tentang capaian pembelajaran, panduan teknis. Ini juga sudah ada, nanti silakan diunduh. Kemudian jangan lupa aktivasi komunitas belajar. Ini penting untuk membantu Bapak dan Ibu saling belajar dan berbagi praktik baik kurikulum Merdeka. Jadi ada tiga yang harus dilakukan. Ada 3 hal yang harus dilakukan pada Mei sampai Juni. Ya, terbitnya surat keputusan atau SK penetapan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian pelajari capaian pembelajaran, bentuk atau aktivasi komunitas belajar. Kemudian Bapak dan Ibu pada bulan Juli mulai menyusun kurikulum satuan pendidikan dan rencana pembelajaran secara bertahap. Di sini dikatakan manfaatkan contoh yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Jadi boleh melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi contoh bahan ajar yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian baru fase implementasi. Menerapkan kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kompetensi dan karakter semua murid. Mari terus refleksikan dan perbaiki kualitas pembelajaran. Ini untuk satuan pendidikan yang baru mendaftar atau belum pernah sama sekali menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian, apa yang dilakukan untuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu? Ini adalah alur implementasi kurikulum Merdeka setelah Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 diterbitkan. Untuk satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, baik mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Ya, kita ketahui bahwasanya sekolah menerapkan kurikulum Merdeka itu ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Bapak dan Ibu, kalau di satuan pendidikan yang belum pernah menerapkan kurikulum Merdeka ada fase mendaftar, ya, fase pendaftaran. Sedangkan untuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu namanya fase langsung masuk ke fase memahami. Jadi Maret sampai April itu fase memahami. Ya, pelajari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 dan pahami poin-poin pembaharuannya. Ya, kemudian khusus SMK pelajari juga spektrum keahlian yang ada. Kemudian fase refleksi Mei bersama-sama dalam komunitas belajar merefleksikan dan mengevaluasi praktek implementasi kurikulum yang sedang atau telah berjalan. Kemudian mencermati penyesuaian yang perlu dilakukan di semester berikutnya berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 sambil mempelajari capaian pembelajaran dan panduan-panduan kurikulum Merdeka. Ini menjadi bulan pada fase memahami ada satu hal yang dilakukan, ya, kalau SMK ditambah dengan khusus SMK. Kemudian pada fase refleksi ada 2 hal yang dilakukan. Kemudian pada fase perencanaan yaitu Juni sampai Juli itu memutakhirkan kurikulum satuan pendidikan dan perencanaan pembelajaran. Kemudian pada fase implementasi mulai menerapkan pemutakhiran yang telah direncanakan di tahun ajaran baru. Bersama kita terus refleksikan dan perbaiki kualitas pembelajaran. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah alur implementasi kurikulum Merdeka setelah Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 diterbitkan, baik oleh satuan pendidikan yang baru mendaftar maupun oleh satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Tapi ingat Bapak dan Ibu, pendaftaran kurikulum Merdeka bagi sekolah yang belum pernah mendaftar itu deadline-nya kalau kita lihat di platform Merdeka Mengajar adalah 28 April 2024. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menonton video saya. Demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.